Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Umum Pendidikan Pancasila Universitas Jember tahun 2025, yaitu tugas proyek. Kami telah melakukan studi kasus pada pemilihan Ketua Angkatan Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Video ini adalah sebagai bentuk luaran terhadap studi kasus yang kami lakukan. Dan sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 dengan saya, Yezar Bagus Wahyu Budianto. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 251710301034. Dan teman saya, perkenalkan, saya Syahgan Bandi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 251810101021. Perkenalkan, dengan saya Aurelia Junita Osanti dengan NIM 252110101215. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya Naila Aura Medina dengan NIM 251810401005. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. demikian perkenalan dari kami. Maka selanjutnya adalah materi yang akan kami bawakan terkait studi kasus yang kami lakukan. Itu ada 36 soal. Menit 40 detik. Halo teman-teman mahasiswa. Halo. Kalian nyadar nggak sih kalau di kampus itu ada banyak sekali pemilihan loh. Ada pemilihan BEM, pemilihan HIMA, dan bahkan pemilihan ketua angkatan. Nah, tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kok masih ada mahasiswa-mahasiswa yang berpikir, buat apa sih aku milih, atau siapapun ketuanya pasti sama aja. Bagaimana menurut kalian? Atau kita ikut milih, tapi cuma sekedar klik di form aja. Kita nggak kenal-kenal banget sama calonnya, apalagi visi misinya kita juga nggak paham. Dan di dalam proposal Pancasila kami menemukan kasus menarik nih, yaitu pemilihan ketua angkatan di Prodi Matematika khususnya, yaitu di Universitas Jember. Jadi, apa yang terjadi terhadap pemilihan ketua angkatan Prodi Matematika FMIPA Universitas Jember tahun 2025? Kami telah melakukan observasi dan kami telah mewawancarai beberapa pihak terkait, dan berikut adalah hasil temuan yang kami dapatkan. Mereka itu menggunakan metode dengan cara modern, dengan memasukkan visi dan misi mereka itu melalui Zoom, dan dengan melakukan pemilihan e-voting, e-form. Dengan begitu pemilihan berjalan dengan cara praktis banget kan. Pemilihan memang berjalan secara praktis, tapi kami menemukan satu kendala, terutama pada saat orasi kandidat terkait dengan para pemilih. Orasi dilakukan lewat aplikasi Zoom, sehingga yang menjadi kendala terbesar adalah jaringan. Banyak kami temui beberapa partisipan pemilih yang terkendala terhadap jaringan, dan bahkan beberapa kandidat juga terkendala dalam jaringan ketika melakukan orasi. Maka dari itu, kendala terbesar yang kami temukan adalah jaringan. Lalu juga terkendala soal waktu, karena panitia membatasi antara orasi yang dilakukan oleh kandidat terpilih dengan para partisipan pemilih. Yang kedua itu partisipasi. Dari 100 mahasiswa itu ada 20 orang memilih untuk golput, yaitu tidak melakukan hak suaranya untuk memilih. Kami nggak cuma mengamati, kami juga mewawancarai 4 narasumber, yaitu ketua panitia, ketua terpilih, dan 2 partisipan pemilih. Dan temuannya sangat menarik nih. Dari sisi ketua panitia dan ketua terpilih, mereka mengakui kalau penyampaian visi misi secara online dalam bentuk Zoom ini kurang efektif karena keterbatasan waktu. Partisipan juga bilang hal yang sama. Waktu 20 menit itu terlalu singkat untuk kita benar-benar mengenal para calon. Artinya ada sesuatu yang hilang nih, bukan sekedar pilihan atau ngeklik di G-form. Kira-kira apa sesuatu yang hilang itu? Yap, benar sekali. Sesuatu yang hilang itu adalah nilai dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya itu kemusyawaratan. Demokrasi Pancasila itu bukan hanya soal suara terbanyak atau voting, tapi soal proses diskusinya. Proses di mana kita saling mendengarkan, berbagi ide, dan mencari solusi yang terbaik. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita harus kembali ke zaman dahulu yang anti banget dalam hal digital? Tentu tidak, bukan teman-teman.
Solusi yang kami tawarkan adalah hibrid, yaitu gabungan antara tatap muka dan juga daring. Penyampaian visi dan misinya, ayo lakukan secara tatap muka agar kita lebih mengenal para calon. Tapi sistem pemilihan tetap bisa dilakukan secara online melalui G-Form untuk mengejar efektivitas dan efisiensi. Pada akhirnya, video ini merupakan video ajakan untuk kita semua teman-teman. Jangan apatis karena suara kamu itu bagi kampus penting. Jangan cuma jadi voter, jadilah peserta yang aktif. Karena demokrasi di lingkungan kampus adalah bentuk latihan kita untuk demokrasi yang lebih besar di tingkat negara. Mari kita langsungkan demokrasi di lingkungan kampus dengan sebaik-baiknya untuk mendukung proses demokrasi yang lebih baik di Republik ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Izar. Saya Naila. Saya Syaratu. Saya Auril. Mari berdemokrasi dengan hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.